Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan materi kita hari ini. Hari ini kita akan mencoba mempraktekkan materi yang namanya DNS atau Domain Name System. Jadi DNS ini bagaimana server merubah alamat IP menjadi alamat domain. Seperti diketahui bahwa DNS ini adalah suatu teknologi yang memudahkan manusia yang tadinya harus menghafal alamat IP, tetapi cukup menghafal menjadi alamat domain yang berupa teks. Karena pada dasarnya manusia itu lebih mudah menghafal teks daripada angka-angka. Anda bayangkan apabila Anda harus menghafal sebuah alamat IP dibandingkan dengan sebuah alamat nama. Misalkan, lebih mudah mana Anda menghafalkan 192, 168, 111.354 misalkan, dengan sebuah alamat misalkan www.stemic.ac.id, nah, gitu ya. Atau alamat email misalkan yahoo.com misalkan. Mungkin Anda akan lebih mudah, atau manusia memang akan lebih mudah menghafal berupa teks. Baik, kita langsung saja. Untuk mempraktekannya kita perlu beberapa perangkat. Salah satunya adalah server, karena prosesnya atau kuncinya ada di sini. Lalu dua buah atau laptop dan PC sebagai media untuk testingnya. Kita pakai dua saja dulu. Lalu berikutnya adalah Suite, ya. Suite Hub sebagai media untuk mendistribusikan networknya. Lalu masing-masing interface ini atau device ini kita koneksikan dengan menggunakan kabel strike. Server kita koneksikan ke pas Ethernet, begitu juga di Suite, ya. Karena akses ke server ini memerlukan akses yang sangat tinggi. Misalkan kalau usernya banyak, maka kita gunakan Giga Ethernet, ya. Kita gunakan Giga Ethernet. Walaupun sebenarnya pas Ethernet juga bisa. Lalu berikutnya kita koneksikan ke masing-masing PC atau laptop. Ya. Pilih pakai pas Ethernet saja, sebenarnya penggunaannya bebas. Ya, dari Suite ke laptop juga sama. Nah, berikutnya adalah memberikan alamat IP untuk masing-masing device-nya, yaitu server PC 01 dan laptop 01. Pertama kita kasih IP untuk server dulu. Kita
desktop, pilih IP configuration. Nah, untuk IP-nya kelas berapa? Jadi latihan sebelumnya udah nyoba kelas C, B, A juga. Sekarang kembali ke A misalkan, atau ke B saja lah. Kita kasih IP-nya kelas B, misalkan IP yang di tengah-tengah 150 misalkan, 150.40.30.20 misalkan. Kita klik. Nah, NetBeans akan muncul otomatis, maka NetBeans menunjukkan IP kelas B. Kalau sudah, kita close. Nah, selanjutnya kita kasih IP, yaitu untuk PC 0 dan laptop 0. PC 0 kita kasih IP juga. Ya, IP-nya jangan lupa harus sama tadi, 150.40, terutama yang pertama ya. Kalau dua oktet terakhir itu bebas, mulai 0 sampai 255. Karena ini adalah IP kelas B, jadi yang dimaksud dengan networknya adalah dua oktet pertama. Misalkan di sini sembarang aja 45. Ya, kita close. Lalu di laptop 0. Laptop 0 juga sama, kita kasih IP 150.40.6.7 misalkan. Advantage-nya sama. Kita close kalau sudah. Kita coba tes dulu koneksinya ya. Jadi pertama harus masing-masing harus pastikan dulu antara interface ini, server PC 0 dan laptop 0 ini sudah terkoneksi ya, sudah terkoneksi. Karena belum terkoneksi, bagaimana mau mencoba atau mau tes koneksi atau keberhasilan kita membuat DNS. Sukses. Dari laptop 0 ke server 0. Sukses. Berarti antar interface ini sudah terkoneksi ya, sudah terkoneksi. Nah, selanjutnya kita coba tes web service-nya. Sebenarnya di server ini sudah ada aplikasi berbasis web ya, aplikasi berbasis web. Kita coba buka ya aplikasinya dengan memanggil dengan menggunakan alamat IP. Kita klik misalkan di laptop 0, kita buka web browser. Nah, di sini kita ketikkan saja IP servernya 150.40.30.20 tadi ya. Enter. Nah, maka akan keluar. Nah, ini adalah aplikasi web yang ada di server. Ya. Kita buka misalkan ini apa alamatnya ya kan, nih, lihat di sini. Hello World HTML. Jadi pada dasarnya kita membuka alamat sebuah web itu memanggil alamat IP. Baik Anda memanggil Yahoo, Gmail, misalkan lalu stemic.ac.id atau semikbansal.ac.id atau apapun saja. Sesungguhnya Anda itu memanggil dengan menggunakan IP address-nya. Jadi Anda bisa lihat nih, kalau buka halaman web misalkan,
biasanya di bawah ini transferring data suka muncul tuh alamat IP. Nah, artinya Anda itu sebenarnya lagi memanggil alamat IP. Nah, domain name system ini bagaimana alamat IP ini dirubah menjadi alamat domain, menjadi nama domain, tidak lagi menjadi alamat IP. Ya, jadi kita memanggilnya cukup dengan alamat domain yang kita buat. Nah, kita akan buat seperti itu. Coba kita tes juga dari laptop ya. Kita buka laptop, kita buka web browser, lalu kita klik di sini 150.40.30.20 enter. Nah, bisa juga ya. Bisa juga kita buka alamat dengan menggunakan IP address. Baik, kalau sudah dites secara IP bisa. Nah, sekarang kita akan buat bagaimana supaya alamat web tadi itu bisa dipanggil dengan alamat domain. Caranya kita konfigurasi server ya. Kita pilih service, lalu kita pilih DNS di sini. Nah, DNS pertama adalah resort record name-nya. Ini adalah untuk memberikan alamat yang kita inginkan atau alamat domain yang kita inginkan apa. Misalkan www.stemic.ac.id misalkan itu ya. Lalu alamat address ini adalah alamat IP, alamat IP si servernya berapa? Tadi 150.40.30.20. Ya, kita add. Nah, maka di sini akan muncul nih. Ya, alamat domainnya, ini alamat IP-nya. Jangan lupa DNS service-nya kita on. Oke. Kita sudah membuat DNS dengan nama www.stemic.ac.id. Nah, sekarang kita coba tes. Ya, coba kita tes dari PC 0. Nah, misalkan dari PC 0 kita buka web browser, kita tulis di sini www.stemic.ac.id enter. Nah, ini kan bisa. Nah, setelah dibuat alamat domain seperti ini ya, bisa nggak dipanggil lagi dengan nama IP misalkan atau dengan alamat IP. Ya, ini tampilannya sama dengan yang tadi ya. Sama dengan yang tadi. Hello world. Ini baik, email Cisco dan lain sebagainya. Bisa nggak dipanggil dengan alamat IP misalkan. Sedangkan sekarang udah kita buat dengan alamat domain. Kita coba. Masih bisa nggak dipanggil dengan alamat IP? 150, 40, 30, 20. Nah, sama kan? Jadi bisa dipanggil dengan alamat IP, bisa juga dipanggil dengan alamat domain. Ya, sekarang coba dari laptop. Nah, dari laptop coba pilih web browser, lalu www.stemic.ac.id. Nah, sama. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat server atau membuat DNS di server ya. Jadi server kita sudah berfungsi sebagai DNS untuk
aplikasi berbasis web yang sudah kita buat. Nah, bagaimana kalau server ini dikolaborasikan dengan DHCP, ya? Misalkan ada beberapa user yang terkoneksi secara DHCP terhadap servernya ini. Coba kita tambahkan device-nya, yaitu berupa access point, ya. Kita tambahkan access point, lalu kita tambahkan juga satu laptop dan satu PC, ya. Lalu kita koneksikan antara switch dengan access point dengan menggunakan kabel cross, ya. Kita pakai Giga Ethernet saja, walaupun pakai pas Ethernet juga bisa. Lalu kita rubah Ethernet card di laptop dan PC dengan menggunakan wireless-nya. Kita copot, kita ganti. Oke, kita close. Nah, maka sudah terkoneksi. Ini juga sama, kita matikan. Lalu kita ganti card Ethernet-nya dengan hidupkan kembali, lalu kita close. Nah, sekarang sudah terkoneksi atau secara fisik sudah terkoneksi antara PC 1 dengan access point. Nah, sekarang coba kita lihat IP-nya. Oh, ternyata dia masih mendapat IP APIPA, ya, mendapat IP APIPA. Lalu dites dulu ke server, ya, kita coba tes, misalkan dari laptop ke server. Wah, jelas tidak terkoneksi karena IP-nya tidak sesuai dengan network yang ada. Nah, bagaimana supaya laptop menerima IP secara DHCP misalkan? Kita konfigurasi laptopnya, yaitu service DHCP-nya. Ya. Nah, jumlahnya misalkan mau dirubah terserah. Nah, berikutnya yang harus ditambahkan di sini adalah terkait dengan DNS atau domain name servernya, ya, alamat domain. Alamat DNS ini adalah alamat server, ya, alamat servernya. Jadi kita tambahkan di sini alamat servernya, yaitu 150.40.30.20. Ini alamat DNS-nya. Ini adalah alamat star IP-nya. Nah, kalau mau dibatasi tadi bisa, enggak juga enggak apa-apa. Maximum number of user, nah terserah nih, Anda mau berapa user yang akan terkoneksi. Misalkan kita kasih 10. Kalau sudah kita save, nah lalu kita on kan servisnya, ya, servisnya kita on, kita close. Nah, sekarang coba kita lihat udah mendapat IP APIPA belum, IP sesuai. Nah, sekarang udah dapat. Nah,
Nah, lihat di sini. DNS server ya. Sekarang udah dapat DNS-nya dia, DNS-nya. Nah, ini juga coba kita lihat. Oh, ternyata ini juga sudah dapat. Nih, ya. Dia udah dapat IP-nya IP 504002. Sekarang coba kita tes dulu. Ya, kita tes dulu dari laptop ke server. Oke. Ini juga sama dari PC ke. Oke. Sudah terkoneksi semua. Sekarang coba kita tes ya dari laptop satu misalkan. Kita pilih web browser, kita pilih www.stemic.ac.id, enter. Nah, kan sudah bisa. Ya, sudah bisa, sudah terkoneksi. Sama seperti tadi. Jadi begitu kalau kita kolaborasikan antara DNS dengan DHCP ya. Oh ya, tadi ada satu yang kelupaan terkait dengan konfigurasi IP address yang ada di user atau klien. Nah, ini biasanya kalau aplikasi berbasis web service ya, apalagi DNS, maka ini DNS server ini harus diisi. DNS server ini diisi dengan alamat IP server, yaitu tadi 150 40 30 20. Nah, kebetulan kalau di paket tracer 7 kayaknya udah otomatis. Jadi tanpa diisi DNS servernya, maka dia otomatis yang penting terkoneksi ke server itu sudah bisa mengakses web. Tapi di paket tracer 6 ya, paket tracer 6 itu tidak bisa kalau DNS-nya belum diisi. Begitu juga diimplementasi di realnya biasanya. Itu kalau DNS-nya tidak diisi, maka kita tidak bisa membuka web service. Jadi sebaiknya diisi saja. Ya, sebaiknya diisi saja. Atau mungkin Anda nanti pada saat implementasi nyoba, loh kok udah connect ke server tapi begitu dibuka webnya ternyata nggak bisa. Nah, kemungkinan DNS-nya belum diisi, ya, IP DNS-nya. Nah, begitu juga di laptop sama ya. Di laptop di sini juga DNS-nya harus diisi. Misalkan 150.40 30 20. Ya. Gateway-nya biarkan dikosongkan saja karena kita tidak menggunakan router ya, kecuali nanti kalau sudah menggunakan router maka gateway ini harus diisi sebagai pintu masuk atau jalur memasuki router tersebut supaya bisa mengakses servernya ya. Nah, semua sudah terkoneksi. Nah, kalau udah seperti ini semua udah pasti terkoneksi ini. Jadi baik antar PC ya maupun dari masing PC ke servernya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.